Welcome to my channel. Selamat menonton dan semoga kalian suka. Di sisi lain, Pablo kembali ke kamarnya dan beristirahat di sofa. Ia merasa lega setelah ia berjalan menjauh dari Luis. Ia bertanya-tanya tentang identitas Luis karena ia tidak pernah merasa aneh seperti ini sebelumnya. Baginya, ia merasa seperti sedang menghadapi monster yang tak terkalahkan tepat di depannya dan seluruh tubuhnya terasa lumpuh. Ia kemudian menenangkan dirinya dan berkata bahwa seorang anak kecil tidak bisa menakutinya. Ia tiba-tiba tertawa kecil dan berkata bahwa ia pasti kehilangan sentuhannya setelah beristirahat terlalu lama. Luis tiba-tiba datang dan bertanya apa yang lucu. Pablo berteriak kaget lalu berdiri. Anak itu kemudian melambai padanya dan berkata bahwa mereka bertemu lagi. Pablo kemudian bertanya bagaimana dia melarikan diri dari penjara, dan Luis langsung menjawab bahwa ia baru saja berjalan-jalan. Ia mendekati Pablo tetapi pria itu mengambil senjatanya dan menyuruh Luis untuk tidak mendekatinya. Luis kemudian berjalan di dalam kamar Pablo dan memperhatikan bahwa pria itu memiliki tempat yang bagus untuk beristirahat. Aku tidak tahu bagaimana kau keluar, tetapi aku akan melepaskanmu sekali saja. Jadi pergi sekarang, kata Pablo. Bagaimana jika aku tidak mau? Yang membuat Pablo kesal dan berkata bahwa ia tidak punya pilihan selain memukuli Luis sampai ia pergi. Tidak mau. Luis tidak akan pergi. Coba pukul aku. Coba saja, kata Luis dengan berani menggoda pria itu. Pablo kemudian mengayunkan senjatanya dengan sekuat tenaga lalu ia menyadari bahwa ia marah sehingga ia akhirnya menggunakannya seluruh kekuatannya. Ia ingin mengambilnya kembali tetapi ia tahu sudah terlambat. Tetapi ia sama sekali tidak merasa bersalah karena ia tahu Luis yang memprovokasinya terlebih dahulu. Tiba-tiba, senjatanya berhenti dan tangannya juga tiba-tiba berhenti bergerak dengan sendirinya. Luis tetap berdiri di depannya sementara ia sangat bingung tentang apa yang sedang terjadi. Luis tersenyum menggoda dan bertanya ada apa dan juga mengingatkannya bahwa ia seharusnya memukulnya. Kau hanya orang yang sangat lembut meskipun ukurannya besar, ya? Tambahnya. Kali ini, Pablo penuh amarah dan mengayunkan senjatanya untuk kedua kalinya. Luis berdiri diam dan bahkan tersenyum. Yang mengejutkan, Pablo sama sekali tidak memukul Luis sehingga ia mencoba beberapa kali tetapi hal yang sama terjadi sampai ia merasa lelah. Ia menjatuhkan senjatanya ke tanah dan ia berbaring dengan nafas terengah-engah. Luis menguap dan kemudian bertanya kepada Pablo apakah ia sudah selesai. Pablo kemudian bertanya kepada Luis siapa dia sebenarnya. Dan Luis kemudian berkata bahwa pria itu sudah tahu jawabannya tetapi hanya menyangkalnya. Tetapi, Pablo bingung. Diskusi mereka terpotong ketika Luis mendengar Vin memanggilnya. Vin panik saat ia melaporkan bahwa si kembar menyebabkan kekacauan mengatakan mereka bosan. Ia juga kecewa pada dirinya sendiri karena ia tidak bisa menghentikan anak-anak itu sendiri. Kali ini, Pablo tercengang saat melihat peri. Vin juga menatapnya dan mendekatinya. Ia merasa aneh dan Pablo bertanya mengapa. Menurut Vin, Pablo jelas berbau seperti dwarf tetapi ukurannya lebih seperti orc. Luis kemudian berkata bahwa Pablo adalah setengah dwarf dan mungkin lahir antara manusia dan dwarf. Vin bingung dan bertanya kepada Luis bagaimana Pablo jauh lebih besar daripada manusia. Aku tidak tahu tentang itu. Itu sudah menarik seperti apa adanya. Mereka berdua kemudian mendengar Pablo bertanya kepada mereka bagaimana ia bisa menjadi setengah dwarf. Sudah kubilang, bukan? Aku yakin kau sudah tahu siapa aku, jawab Luis, dan ia memerintahkan Pablo untuk mencoba mengingatnya. Pablo bingung sejenak, tidak lama ia mengingat sesuatu. Saat itu, ayahnya sedang menempa senjata sementara ia berdiri di belakang. Ayahnya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang harus mereka, sebagai dwarf, ingat. Jika mereka bertemu seseorang di masa depan dan kakinya gemetar atau tubuhnya menggigil, dan ia merasakan dorongan yang tidak nyaman untuk mematuhi mereka, dia harus lari tanpa melihat ke belakang. Jangan pernah melawannya. Saat itu, Pablo bingung. Ayahnya kemudian memberitahunya bahwa ia bukan dwarf murni, mungkin ia bisa membebaskan diri dari ikatan darah. Tetapi selama Pablo mewarisi bagian dari darahnya, Pablo tidak akan pernah bisa sepenuhnya bebas dari ikatan darah. Dan jika situasi seperti itu muncul, Pablo harus melarikan diri. Pablo kemudian bertanya apa yang akan terjadi jika ia tidak bisa melarikan diri, dan ayahnya kemudian berkata bahwa jika ia berada dalam situasi di mana ia tidak bisa lari, maka ia harus melakukan apa yang mereka katakan. Ayahnya meraih bahunya dan mengingatkannya sekali lagi untuk lari jika ia bertemu makhluk seperti itu. Ia berkata bahwa Pablo lahir dengan setengah darah manusia dan ia percaya putranya tidak sepenuhnya bodoh. Pablo bertanya makhluk apa sebenarnya yang mereka bicarakan.
Ayahnya langsung menutup mulutnya dan berkata bahwa telinga mereka ada di mana-mana sehingga dia tidak boleh menggunakan mulutnya sembarangan. Ayahnya juga mengatakan hari itu makhluk apa yang ia maksud. Saat ini, Pablo menyadari bahwa anak di depannya ini adalah naga. Luis tersenyum padanya. Luis benar-benar memiliki firasat tentang identitas asli Pablo karena ukurannya dan ternyata firasatnya benar. Sejak ia pertama kali melihatnya, ia merasakan deja vu seperti ketika ia melihat para dwarf melakukan pekerjaan perbaikan istana saat ia bersama dengan ayahnya. Dwarf adalah ras yang cerdas sehingga ia bertanya kepada ayahnya apakah tidak apa-apa untuk menyuruh mereka terus-menerus. Ayahnya mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena itu adalah hukuman yang setimpal bagi para dwarf atas apa yang telah mereka lakukan kepada naga selama beberapa generasi. Itulah yang mereka sebut ikatan darah. Bahkan setelah meneliti lebih lanjut, hanya ada satu catatan yang menyebutkan bagaimana seluruh ras naga hampir musnah karena para dwarf. Ia tidak dapat menemukan informasi lebih lanjut dari itu. Sangat disayangkan, tetapi jika mereka membuat kesalahan yang hampir menyebabkan ras naga yang perkasa musnah, ia merasa tidak perlu bersimpati. Pablo sekarang takut pada Luis dan memintanya untuk tidak mendekat. Luis kemudian berkata para dwarf telah menanamkan rasa takut pada jenis mereka melalui darah naga. Ia kemudian mengklaim bahwa Pablo sekarang akan menjadi pelayannya. Pablo sama sekali tidak menyukai idenya dan bahkan mengatakan tidak. Tuan Luis benar-benar terang-terangan memanggilnya pelayan, ucap Finn. Pablo berlutut di depan Luis dan menangis. Luis kemudian mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa karena begitulah hidup berjalan. Ia bertanya usia Pablo dan pria itu menjawab bahwa ia baru berusia 50 tahun. Luis kemudian mengedipkan mata dan menyatakan bahwa Pablo masih terlalu muda karena ia sudah 250 tahun. Pablo terkejut dan berkata bahwa Luis masih anak naga karena ia masih berusia 250 tahun. Luis kesal dan berkata bahwa ia bukan anak naga tetapi naga yang perkasa dan bermartabat. Pablo pun mempercayainya dan Luis dengan percaya diri mengatakan bahwa ia tidak berbohong. Ia kemudian menepuk punggung Pablo dan memberitahunya bahwa ia harus bekerja di bawahnya selama sekitar 10 tahun. Pablo terkejut karena 10 tahun baginya terlalu banyak. Luis kemudian menyatakan bahwa itu bahkan bisa kurang dari 10 tahun dan ia akan bebas lagi setelah selesai. Pablo bertanya pekerjaan apa yang harus ia lakukan dan Luis menunjuk padanya lalu berkata bahwa pekerjaannya tidak lain adalah membawa mereka pulang demi perdamaian dunia. Pablo bingung dan bertanya kepada Luis apa hubungannya perdamaian dunia dengan membawa mereka pulang. Luis kemudian bertanya apakah ia tahu apa yang ia maksud dengan mereka, dan Pablo menjawab para naga. Luis bertanya apa lagi dan Pablo menjawab anak naga. Benar, anak naga, tetapi pernahkah kau mendengar cerita ini? Tanya Luis. Ia bercerita, ini tentang seorang satria naif yang membunuh anak naga muda dan menyebut dirinya pembunuh naga. Ayah naga yang kehilangan anaknya, dibutakan oleh amarah, dengan marah menghancurkan seluruh kerajaan. Pablo bertanya apakah cerita ini nyata dan Luis menjawab iya. Pablo takut saat Luis menyatakan bahwa dunia akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pablo akhirnya mengerti apa yang dikatakan Luis tetapi ia mempertanyakan mengapa dia mempercayakan tugas sepenting itu kepada seseorang seperti dia. Ia berpikir bahwa Pablo adalah orang pertama yang menarik perhatiannya dan tampaknya mudah ditangani. Luis berbohong bahwa Pablo adalah orang yang terpilih, ditambah dia memiliki bahu yang kuat dan fisik yang tegap. Ia dapat melihat bahwa itu sangat kokoh dan tidak akan patah bahkan jika ia berguling-guling. Ia juga mengatakan bahwa Pablo memiliki semangat yang tak kenal takut dan tindakan yang sesuai. Siapapun yang berani menantangnya pasti akan menghilang dengan sendirinya. Sekilas, ia dapat melihat kesetiaan yang meluap dari seluruh tubuhnya. Juga dengan darah dwarf, tidak perlu khawatir tentang pengkhianatan. Ia kemudian menyatakan bahwa Pablo layak dipilih oleh para naga. Pablo senang dan Luis pada saat yang sama berbohong bahwa itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Pikirkan tentang itu. Itu bukan hanya satu anak naga tetapi 3, kata Luis. Ia juga menyatakan bahwa jika Pablo dapat membawa mereka, rusa muda seperti anak naga, pulang dengan selamat, orang tua mereka pasti tidak akan membiarkan usahanya luput dari perhatian. Finn pada saat yang sama tercengang melihat bagaimana Luis mengatakan mereka adalah rusa muda. Mata Pablo berkilauan saat ia mendengar Luis mengatakan bahwa hadiah luar biasa di luar imajinasinya menantinya. Bagaimana? Apakah itu memberimu kepercayaan diri bahwa kau terpilih? Tanya Luis, dan Pablo menjawab iya dengan kegembiraan. Finn kagum melihat bagaimana Luis berhasil membujuk Pablo. Luis kemudian bertanya kepada Pablo apakah ia akan ikut dengan mereka dan Pablo menjawab iya tanpa ragu-ragu dan ia dengan percaya diri mengatakan ia tidak akan menyesalinya.
Luis tersenyum dan tiba-tiba menggunakan sihirnya pada Pablo. Pria itu terkejut dan bertanya kepada Luis apa yang sedang terjadi. "Maksudmu apa?" "Itu berarti kau memasang tali pengikat sendiri," jawab Luis. Tetapi Pablo masih bingung. Luis kemudian berkata itu adalah kutukan yang disebut ikatan darah yang mengalir pada ras Pablo. Setiap janji yang dibuat di depan naga harus ditepati tanpa syarat. Pablo kemudian bertanya apa yang akan terjadi jika ia melanggar janji itu. Luis kemudian mengatakan bahwa itu tidak banyak. Ia menjelaskan apa yang akan terjadi dan setelah mendengarnya, Pablo merasa sangat sedih dan mengatakan bahwa ia tidak percaya ia tidak dapat melanjutkan garis keturunan. Luis kemudian menyuruhnya untuk tidak merasa sedih karena tidak ada yang akan terjadi jika ia menepati janjinya. Namun, Pablo ragu untuk percaya sehingga Luis menyuruhnya untuk mencari dwarf lain untuk bertanya jika dia tidak bisa mempercayainya. Mereka kemudian pergi ke penjara untuk menjemput si kembar, dan Luis memperkenalkan Pablo kepada si kembar dan memberitahu mereka bahwa Pablo akan menjadi wali sementara mereka. Si kembar kagum saat melihat Pablo dan percaya Pablo adalah dwarf raksasa. "Kalau dipikir-pikir, bagaimana kau bisa setinggi itu? Karena kau darah campuran, kau seharusnya tidak setinggi itu kan?" kata Luis. Menurut Pablo, ketika ia masih muda, ia lebih kecil dari teman-temannya. Ia pikir itu sekitar ketika ia berusia 20 tahun dan ia kebetulan memakan buah tertentu dan jatuh sakit selama 10 hari. Dan ketika ia bangun, ia lebih kuat dan lebih tinggi. Luis terkejut saat mendengarnya. Ia kemudian bertanya bagaimana bentuk buah itu. Dan Pablo menjawab bahwa itu adalah buah yang tampak aneh dengan bentuk seperti tulang. Luis lebih terkejut kali ini. Ia tiba-tiba membuka bukunya untuk mencari beberapa informasi. Dari buku itu, ia menemukan buah yang disebut growit yang memiliki atribut air, kelangkaan tinggi, dan mendorong pertumbuhan tanpa efek samping. Itu adalah elisir berbasis air yang tumbuh dengan menyerap dingin sebagai nutrisi. Ia menghasilkan rata-rata 3-4 buah tanpa berbunga, dan itu menunjukkan efek terbaik setelah 200 hingga 300 tahun pertumbuhan. Ia menunjukkan gambar buah itu kepada Pablo dan bertanya apakah ini buah yang ia maksud. Pablo menjawab ya karena gambar itu terlihat persis seperti buah yang ia sebutkan. Luis menjadi bersemangat dan percaya bahwa ia bisa mengalahkan si kembar setelah memakan buah ini. Pablo kemudian memberitahu Luis bahwa ia perlu memberitahu bawahannya bahwa ia akan pergi. Tetapi kemudian, Luis menyuruhnya untuk berhenti. Pablo bertanya mengapa. Dan Luis kemudian mengatakan ia harus menunggu dan prioritas utama mereka sekarang adalah mendapatkan growit. Si kembar menjadi penasaran dan bertanya apa buah grow fruit ini. Luis kesal pada mereka dan ia tidak punya niat untuk memberitahu tentang hal itu. Pablo kemudian berkata bahwa ada sedikit masalah dan Luis dengan marah bertanya apa itu. Menurut Pablo, tempat buah itu berada telah ditempati oleh sekelompok ork salju dan tidak mudah baginya untuk mendekati makhluk-makhluk itu. "Apa yang kau bicarakan? Hentikan omong kosong dan pergilah bimbing kami ke pohon itu," kata Luis. Auranya keluar saat ia berbalik dan menambahkan bahwa ia akan mengurus sisanya. Pablo ketakutan saat ini, tetapi pada akhirnya, ia memberikan apa yang Luis inginkan. Mereka pergi ke atas tebing dan di bawahnya adalah tempat perkemahan ork. Menurut Pablo, tempat itu tidak sebesar ini ketika para ork pertama kali menetap di sini. Tetapi sekarang, ia dapat mengatakan bahwa tempat itu terlihat seolah-olah telah tumbuh 100 kali lipat. "Jadi, di mana tepatnya itu?" tanya Luis, tetapi Pablo tidak mengerti apa yang ia maksud. Luis kemudian berkata bahwa ia mencari grow fruit. Dan Pablo kemudian berkata bahwa ia ingat itu mungkin di tengah-tengah perkemahan ork. Luis menjadi marah dan menunjuk Pablo, percaya bahwa para ork sudah menghancurkan pohon itu. Pablo kemudian mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena tempat pohon itu berada di bawah gua. Ia mengatakan bahwa itu adalah tempat yang tidak terlihat. Juga, ia sudah menyebutkan bahwa ia hanya menemukan buah itu secara kebetulan sehingga ia yakin para ork itu tidak akan pernah menemukannya. Luis merasa lega. Ia kemudian memanggil anak-anak dan segera meluncur ke tempat perkemahan ork. Pablo panik mengetahui bahwa ork salju beberapa kali lebih kuat daripada ork biasa sehingga mereka harus membuat rencana terlebih dahulu sebelum melakukan gerakan tergesa-gesa. Finn tiba-tiba mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tetapi Pablo masih meragukan anak-anak itu. Finn percaya bahwa Pablo menganggap ketiga anak ini sebagai anak-anak belaka karena mereka terlihat sangat muda. Ia kemudian menyuruh Pablo untuk melihat anak-anak itu dan ia berkata bahwa mereka memiliki peri, memuji naga sebagai makhluk terkuat di bumi dan juga takut pada mereka. Sementara ketiga anak itu meluncur ke tempat perkemahan ork. Beberapa ork memperhatikan mereka. Tetapi di mata mereka, anak-anak ini tampaknya menakutkan. Kedua ork melihat anak-anak itu panik dan si kembar melompat ke arah ork dan langsung menebas mereka.
Lebih banyak orc memperhatikan keberadaan anak-anak itu. Kani kemudian menyerbu orc dengan berani untuk membunuh mereka. Para anak naga melawan lebih banyak orc dan melihat kemampuan mereka membuat Pablo terdiam. Namun, ia khawatir mengetahui bahwa orc salju bukanlah tipe yang mudah melarikan diri bahkan jika naga memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Ada pepatah tikus dikejar ular, kan? Orc itu persis seperti itu, kata Finn. Menurut Finn, bahkan jika orc salju itu kejam, hanya dengan memiliki pemangsa puncak di depan mereka, mereka akan menyerah. Pikiran mereka didorong oleh naluri. Masih belum pasti bahwa mereka dapat menahan aura mulia naga. Kali ini, Pablo mengerti. Ia mengerti bahwa rasa takut naga membuat mereka kehilangan semua kemauan mereka dan jatuh ke dalam ketakutan hanya dengan menghadapinya. Finn kemudian berkata dia benar dan ia menambahkan bahwa ketiga anak itu masih muda tetapi jika mereka melalui fase kedua dan tumbuh dewasa, hanya dengan mendekati aura saja bisa menakuti orc salju itu sampai-sampai kabur secara bersamaan. Sementara Pablo melihat anak-anak melawan orc, bawahannya datang, yang membuat Finn kesal karena ia perlu bersembunyi lagi. "Bos, Anda baik-baik saja?" Lembah berguncang, tanya pria penutup mata, dan ia tercengang saat melihat tempat perkemahan orc di bawah mereka sedang dimusnahkan. Ia bertanya kepada Pablo apa yang terjadi, dan Pablo menunjuk pada anak-anak yang berkelahi dan memberitahu bawahannya bahwa ketiga anak ini adalah yang mereka culik. Luis dengan berani melawan orc salju. Ia menggunakan sihirnya dan meledakkan 2 orc. Si kembar juga menggunakan keterampilan pusaran petir dan membunuh banyak orc. Pria penutup mata terkejut melihat kemampuan anak-anak itu. Ia tersenyum dan bertanya kepada Pablo apakah dia sudah tahu tentang kemampuan anak itu pertama kali ia melihatnya. Tetapi kemudian, Pablo tidak menjawab. Pria penutup mata benar-benar percaya bahwa bos mereka sudah menyadarinya setelah ia melihat anak-anak itu. Mereka mungkin terlihat muda tetapi mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, tambahnya. Pablo tergagap karena ia tidak tahu harus berkata apa. Finn kemudian berbisik kepadanya untuk mengikuti apa yang ia katakan. Ia memerintahkannya untuk menjawab, tentu saja, kepada bawahannya dan Pablo mengikutinya. Dan bawahannya terkesan olehnya percaya bahwa Pablo adalah orang berbakat yang memang bisa mengenali orang. Pablo kemudian berkata bahwa ia meminta anak-anak itu untuk berurusan dengan orc salju karena inilah yang dibisikkan Finn kepadanya. Bawahannya kemudian bertanya kepadanya monster macam apa anak-anak ini dan Pablo menunjuk padanya, memarahinya karena memanggil anak-anak itu monster. Itu juga yang dibisikkan Finn tetapi kemudian Finn terkejut bahwa Pablo juga meniru kata-kata ini. Ia memukul Pablo dan bertanya mengapa ia meniru semuanya. Pablo hendak mengatakannya kepada bawahannya tetapi kemudian Pablo menyadari bahwa ia salah. Ia berdeham dan memerintahkan bawahannya untuk menjaga anak-anak itu dengan baik karena mereka bukan orang yang bisa mereka perlakukan sembarangan. Bawahannya bingung tetapi ia tidak mendapat penjelasan dari Pablo karena mereka mendengar satu orc mengaum sangat keras. Orc ini tampaknya adalah bos orc dan ia menghadapi Luis. Ia mengayunkan pedangnya dengan kuat yang bahkan membuat pasir berterbangan. Tetapi, ia tercengang saat melihat Luis menangkap senjatanya dan bertanya apakah ia bodoh. Luis kemudian berkata bahwa sekarang gilirannya. Ia dengan kuat meninju senjata itu ke orc hingga membuat orc itu terbang menjauh dan menabrak terowongan. Ia tenggelam di tanah dan pingsan. Luis kecewa karena orc ini langsung pingsan. Ia berkata itu sangat membosankan. Dan di sisi lain, Pablo dan bawahannya terdiam. Darah berceceran di sekitar karena anak-anak tanpa ampun membunuh para orc. Ketika para orc dimusnahkan, si kembar duduk dan berkata bahwa pertarungan yang mereka lakukan ini sedikit sulit. Luis kemudian melemparkan pil kepada mereka dan menyuruh mereka beristirahat sejenak karena ia perlu pergi ke suatu tempat. Ketika ia melihat ke atas, ia melihat bawahan Pablo, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya kesal karena Pablo tidak turun. Ia memberi sinyal kepada Pablo untuk turun dan pria itu pun menyuruh bawahannya untuk tetap diam karena ia perlu pergi memeriksa anak-anak itu. Bawahannya menawarkan untuk menemaninya dan Pablo tersentuh dan bertanya apakah ia yakin. Tetapi kemudian bawahannya tiba-tiba mengubah keputusannya dan menyuruhnya untuk pergi sendiri. Pablo kemudian langsung pergi ke Luis dan bertanya apa yang dibutuhkan. Luis kemudian bertanya di mana itu tetapi karena ia tidak menyelesaikan kalimatnya, Pablo menjadi bingung. Luis menjadi marah saat bertanya di mana ia bisa menemukan grow fruit. Pablo kemudian memberitahu arahnya. Itu adalah gua dengan pintu masuk kecil. Menurut Pablo, jika mereka melewati pintu masuk ini dan masuk sedikit lebih jauh ke dalam gua, mereka akan menemukan buah itu. Ia mulai masuk di pintu masuk kecil tetapi ia tersentak ketika ia tidak bisa bergerak. Ia sangat bingung mengapa ia tidak bisa masuk karena ia ingat dengan jelas bahwa mudah untuk masuk ke gua ini saat itu.
Luis pada saat yang sama mencium sesuatu yang aneh datang dari pantat Pablo. Ia memerintahkan Pablo untuk tidak memaksakan dirinya. Ia menginstruksikannya untuk tetap di luar sampai ia kembali. Luis kemudian memasuki gua sendirian dan melihat sekeliling. Setelah 1 menit berjalan, ia melihat siluet yang ia pikir adalah grow fruit. Ia mendekati siluet itu dan ia terdiam saat melihat pohon buah itu. Pohon itu bersinar dan untungnya, ada buah yang tergantung. Luis kemudian berlari ke buah itu dengan gembira berpikir bahwa ia sekarang akhirnya akan tumbuh. Tetapi saat ia semakin dekat dengan buah itu, ia memperhatikan bahwa itu terlalu kecil, bahkan tidak setengah dari ukuran yang ditunjukkan dalam buku. Ia kecewa karena ia menyimpulkan bahwa pertumbuhan buah itu pasti masih belum lengkap dan mungkin akan memakan waktu 200 tahun untuk tumbuh sepenuhnya. Ia juga percaya bahwa efek buah itu akan berkurang jika masih belum matang. Ia bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan tetapi pada akhirnya, ia memutuskan untuk keluar dari gua tanpa apa-apa. Pablo kemudian bertanya apakah dia menemukan apa yang ia cari dan ia menjawab dengan nada kecewa bahwa buah itu benar-benar ada di gua tetapi buah itu belum sepenuhnya matang. Pablo bertanya apa yang akan ia lakukan sekarang dan ia menjawab bahwa ia perlu menunggu sampai matang sepenuhnya sebelum memakannya. Ia hendak berjalan pergi tetapi Pablo berkata bahwa seseorang mungkin mencuri buah itu jika ia hanya meninggalkan buah itu di pohonnya. Pablo ketakutan saat aura marah Luis muncul. Biarkan mereka mencoba jika mereka bisa, ucap Luis. Ternyata ia memasang penghalang pada pohon itu sehingga tidak ada yang bisa mendapatkannya. Ia juga memasang catatan dilarang masuk dan ia berkata di catatan itu bahwa menyentuh barang-barangnya akan membuat mereka sial selama 9 generasi. Ada juga kata, jika tidak takut konsekuensinya, silakan sentuh. Kau punya bawahan di bawahmu kan? Mari kita gunakan mereka, kata Luis. Pablo bertanya mengapa harus bawahannya. Luis marah lagi pada Pablo karena terlalu banyak bertanya. Karena Pablo takut padanya, pria itu pun mengizinkannya melakukan apa yang dia inginkan. Luis memasang perangkap menggunakan segala macam trik, tapi ia masih gelisah, jadi ia membutuhkan seseorang untuk mengawasi Growit sampai matang sepenuhnya. Pablo dan Luis mengumpulkan semua anak buah yang ada. Ia berdiri tepat di depan para pria dengan tangan bersilang dan para pria menunggunya untuk berbicara. Tetapi kemudian, Luis kecewa setelah mengamati anak buah Pablo karena ia tidak melihat siapapun yang cukup layak untuk pekerjaan itu. Ia tersenyum karena ia tahu bahwa itu layak untuk menggunakan waktunya untuk pertumbuhannya di masa depan. Anak buah Pablo bertanya-tanya mengapa mereka semua berkumpul di satu tempat. Mereka bahkan berpikir bahwa akan ada pertempuran yang akan datang. Bahkan pria penutup mata bertanya-tanya mengapa Luis kembali dan sekarang berdiri di depan mereka seperti seorang atasan. Mereka terkejut saat Luis mulai berbicara. Ia menyapa semua orang dan berkata bahwa dialah yang mengumpulkan mereka untuk menyampaikan berita penting. Ia menyatakan bahwa bandit kapak darah sekarang dibubarkan mulai hari ini. Seperti yang diharapkan, orang-orang terkejut dan bahkan Pablo. Pria itu mengucapkan kata-kata di samping Luis tetapi nada muda itu bertindak seperti ia tidak mendengar apapun. Pria penutup mata kemudian mendekati Pablo dan bertanya apakah ia benar-benar setuju dengan anak-anak itu tetapi Pablo juga bingung. Saat ini, si kembar memegang tongkat dan Luis kemudian memanggil mereka. Mari kita mulai, ucap Luis dan anak-anak itu kemudian menjawab oke dengan gembira. Kedua saudara kembar itu kemudian menuju ke anak buah Pablo dan para pria takut pada mereka. Si kembar kemudian mulai memukul mereka dengan kayu, tidak hanya 3 dari para pria tetapi mereka semua. Pablo merasa kasihan pada orang-orangnya mengetahui bahwa ia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah beberapa menit, anak-anak itu selesai memukuli para pria. Anak buah Pablo kesakitan dan Luis pada saat yang sama mengakui si kembar karena melakukan apa yang ia katakan. Lihat ini adalah kenyataanmu, kalian semua bahkan tidak bisa menangani 2 anak, kata Luis meskipun ia tahu si kembar bukan hanya anak-anak. Anak buah Pablo bangkit untuk secara paksa mendengarkan Luis. Anak itu kemudian mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir karena ia akan memastikan agar mereka akan berubah. Beberapa hari berlalu, Luis masih melatih anak buah Pablo dan bahkan memarahi mereka karena tidak melakukan hal yang benar. Anak buah Pablo merasa lelah karena mereka berlatih tanpa istirahat. Beruntung bagi mereka kali ini, Luis mengizinkan mereka untuk istirahat 10 menit. 2 pria yang ia tangani adalah pria gemuk dan pria penutup mata. Pria gemuk itu berbaring di salju dan berharap ia pingsan. Pria penutup mata setuju karena mereka yang pingsan tidak akan mendapatkan apapun. Pria gemuk itu menyarankan untuk melarikan diri tetapi pria penutup mata tidak setuju karena ada orang-orang dari ruangan sebelah yang tertangkap melarikan diri dan harus melakukan latihan sendiri di malam hari selama 2 hari. Tetapi kita bukan tentara, mengapa kita harus menjalani pelatihan ini? Tanya pria gemuk itu kesal.
Kau pasti berpikiran apa gunanya kita melakukan ini? Mungkin kau masih berpikir seperti itu, tetapi aku sudah menyerah untuk memikirkannya, jawab pria penutup mata. Ia juga memberitahu pria gemuk itu bahwa ia harus mengosongkan pikirannya dan tahan latihan keras ini karena ia yakin hari akan berlalu. Pria gemuk itu menangis dan ia bertanya-tanya mengapa tubuh mereka tidak rusak tetapi baik-baik saja keesokan harinya meskipun mereka dipukuli setiap hari. Louis tidak sengaja mendengar apa yang dikatakan pria gemuk itu dan sebenarnya ia tahu alasannya. Berkat ramuan terbaik ayahnya yang ia campurkan dengan makanan malam para pria agar mereka cepat memulihkan kekuatan mereka setelah tidur. Ia juga menyuntikkan mereka dengan kemauan melalui pelatihan mental selama latihan untuk mencegah mereka menjadi malas. Ditambah, mengajarkan mereka hukum bela diri dari buku-buku yang ia bawa dari ruang belajar ayahnya untuk memastikan mereka tumbuh setiap hari. Meskipun itu dasar, itu adalah pengetahuan dari buku hukum bela diri dari perpustakaan naga. Ini sedikit sia-sia untuk mengajari orang-orang ini, tetapi tidak terhindarkan bagi Louis jika ia ingin mengembangkan orang-orang ini dengan cepat sesuai keinginannya. Baginya, orang-orang ini sangat beruntung. Pablo tiba-tiba mendekat dan Louis kemudian bertanya kepadanya bagaimana tugasnya berjalan. Pablo kemudian menjawab bahwa ia berhasil menyelesaikan tugas itu. Sebelum bisa menyelesaikan pernyataannya, Louis berkata ia melakukan pekerjaan yang hebat dan menyuruhnya untuk maju dan bersiap-siap. Singa melempar anak-anaknya dari tebing untuk membuat mereka lebih kuat, ucap Louis. Ia tersenyum jahat sementara Pablo berada di belakangnya dan bertanya-tanya apa yang direncanakan kali ini. Sementara itu, Louis membiarkan anak buah Pablo melakukan perjalanan. Mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi, dan ada juga tas di belakang mereka. Mereka semua terkejut saat mendengar Pablo berteriak untuk menyingkir. Saat mereka memutar kepala, mereka melihat ketapel. Pablo adalah orang yang mendorongnya. Pria penutup mata kemudian bertanya apa tujuan ketapel ini dalam perjalanan mereka. Ia bahkan berpikir mereka akan mengepung suatu tempat. Sebelum Pablo bisa menjawab, mereka mendengar Louis meminta perhatian mereka. Louis percaya bahwa orang-orang ini ingin tahu mengapa mereka berkumpul di area ini. Tetapi alih-alih menjelaskan semua yang akan terjadi, lebih baik baginya bahwa orang-orang ini akan melihatnya sendiri. Ia kemudian memanggil Kani, asistennya yang berpengalaman untuk saat ini, dan Kani kemudian berlari ke ketapel dan duduk di ember. Setelah melihat apa yang ia lakukan, anak buah Pablo panik. Louis kemudian bertanya kepada Kani apakah dia siap dan Kani dengan percaya diri menjawab iya. Louis kemudian berteriak tembak dan Kani pun terbang jauh. Ia sangat senang sehingga bahkan anak buah Pablo berkata dia gila. Pablo pada saat yang sama menyadari bahwa inilah yang dimaksud Louis dengan melempar anak singa dari tebing. Anak buahnya takut sambil menatap Kani terbang menjauh. Mereka kemudian melihat sesuatu terjadi pada tas yang dikenakan Kani, yang merupakan tas yang sama yang mereka miliki. Ternyata itu adalah parasut, dan melihat bagaimana Kani mendarat dengan selamat membuat para pria terdiam. Baiklah, ketapel dan parasut keduanya bekerja dengan sangat baik. Kalian semua lihat? Begitulah cara kalian melakukannya, kata Louis. Tetapi tidak ada yang menanggapi sama sekali sehingga Louis berpikir para pria tidak melihatnya dengan benar dan ingin ia mendemonstrasikannya sekali lagi. Ia kemudian memanggil Han dan hal yang sama terjadi pada anak naga itu. Louis kemudian memperhatikan bahwa si kembar terbang sedikit lebih jauh dari tempat grow fruit berada tapi ia yakin itu karena anak-anak itu ringan. Tetapi itu masih baik-baik saja baginya karena jaraknya berada dalam kisaran yang dapat diterima. Dengan ini, ia yakin dapat memobilisasi para pria dengan cepat sebelum ramuannya dicuri. Bagaimana? Sangat mudah kan? Yang harus kalian lakukan hanyalah terbang wus dan kemudian pop kau tiba, katanya. Tetapi anak buah Pablo masih takut. Pria gemuk itu tiba-tiba lari ketakutan dan berkata bahwa ia tidak ingin mati di tempat seperti ini. Louis kemudian menjentikan jarinya dan penghalang muncul di depan pria gemuk itu dan menghalangi jalannya. Pria gemuk itu menabrak dan jatuh ke tanah. Aku tahu, itu pasti menakutkan tetapi dengan sedikit keberanian, kau juga bisa melakukannya, kata Louis. Bukankah seharusnya kita mendengar dari mereka yang sudah dilempar? Siapa di dunia ini yang akan melakukan hal gila seperti itu? Kata pria penutup mata dan teman-temannya setuju. Louis melihat Pablo dan memberitahu para pria lagi bahwa mereka bisa melakukannya. Mungkin jika orang lain mendemonstrasikannya lagi, kalian akan mengerti, ucap Louis sambil menatap Pablo dengan tersenyum. Pablo takut saat Louis menatapnya. Ia tertekan dan Louis kemudian bertanya apakah ia bisa melakukannya untuk menunjukkannya kepada orang-orangnya. Pablo tertawa palsu dan dengan jujur berkata bahwa ia tidak punya keberanian untuk melakukannya. Teman-teman, bos kalian bilang dia tidak punya keberanian, mari kita gunakan ketapel untuk melatihnya, kata Louis.
Dan anak buah Pablo kemudian berjalan ke arah Pablo karena mereka menyalahkannya atas apa yang terjadi pada mereka sekarang. Mereka percaya bahwa Pablo menjalani hidupnya dengan nyaman sementara mereka sangat menderita untuk mengikuti perintahnya. Selain itu, Pablo yang membawa ketapel. Mereka semua mendorong Pablo ke ketapel dan mereka tidak pernah mendengarkan Pablo sama sekali bahkan seberapa banyak Pablo memerintahkan mereka untuk melepaskannya. Mereka menunjuk Pablo dan terus menyalahkannya. Mereka membawa Pablo sementara Pablo berteriak, meminta mereka untuk melepaskannya. Namun, tidak ada yang mendengarkannya dan mereka segera menembakkan ketapel. Pablo berteriak ketakutan dan terbang jauh sementara Luis menatap ke arah Pablo. Pada awalnya, ia khawatir untuk Pablo karena ukurannya. Tetapi sekarang, ia dapat melihat bahwa Pablo terbang lebih baik daripada yang ia kira. Ia kemudian melihat kembali ke anak buah Pablo dan bertanya siapa yang siap untuk mengikuti. Semua pria masih takut tetapi mereka tahu mereka juga perlu melakukannya bahkan jika mereka tidak ingin menjadi seperti Pablo. Luis kemudian mulai menembakkan mereka dan semua yang ia dengar adalah jeritan. 4 minggu kemudian, Luis berada di dalam kamarnya di tempat Pablo. Ia sedang duduk di kursi sambil menatap buku, bertanya-tanya apakah benda ini benar-benar bisa membantunya. Meskipun buku teknik dasar ini sangat baik. Jika orang-orang terampil muncul, ia menyimpulkan bahwa orang-orang akan dengan mudah mencuri Growit-nya. Jika ia ingin bersiap, ia pikir ia perlu mengajari para pria beberapa teknik tingkat lanjut, dan satu-satunya buku bela diri tingkat lanjut yang ia miliki adalah buku seni bela diri Raja Pahlawan, persis yang ia pegang. Tetapi kemudian, ia masih punya masalah. Ia percaya bahwa teori teknik ini menurutnya sangat sulit dipahami, ia tidak punya waktu, jadi ia perlu menemukan buku teknik bela diri tingkat lanjut yang cocok. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saat berpikir, ia terkejut ketika Han dan Kani datang, menanyakan apa yang ia lakukan dan pikirkan. Han memperhatikan buku teknik bela diri di meja Luis sehingga ia bertanya apakah Luis mempelajarinya. Baginya, buku bela diri tidak menyenangkan. Luis kemudian bertanya apakah mereka pernah melihat buku bela diri dan mereka dengan bangga mengatakan iya karena mereka telah melihat begitu banyak di dalam kamar ayah mereka. Luis tersenyum karena ia memikirkan ide yang bagus. Lalu, apakah kalian kebetulan menghafal buku bela diri apapun? Tanyanya. Kani menjawab bahwa ia menghafal total 5, sementara Han berkata ia menghafal total 10 buku bela diri. Kani tidak mau kalah jumlah sehingga ia berkata ia menghafal 20 tetapi saudaranya kemudian berkata ia menghafal 100. Mereka berdebat di depan Luis tetapi Luis masih tersenyum berpikir bahwa pasti ada beberapa buku bela diri tingkat lanjut yang berguna di antara yang dihafal anak-anak ini. Daripada berdebat seperti ini, mengapa kita tidak menuliskannya saja dan membandingkannya? Katanya. Tetapi Han berkata bahwa menulis itu merepotkan. Pada saat yang sama, Kani bertanya mengapa mereka harus menuliskannya. Luis mengambil pena dan kertas sambil menyuruh mereka menulis sendiri dan bertaruh siapa yang terbaik. Untuk melihat siapa yang benar-benar menghafal paling banyak. Setelah menjelaskan, kedua anak itu sangat bersemangat dan menerima tantangan itu. Mereka sangat percaya diri untuk menang dan mereka segera duduk dan menulis buku bela diri yang mereka hafal. Luis kemudian tersenyum mengetahui bahwa rencananya berhasil. Lilin perlahan meleleh dan waktu berlalu. Dalam sekejap, Luis mendengar anak-anak itu menyatakan bahwa mereka sudah selesai. Ia berbalik dan tidak pernah menyangka bahwa si kembar akan menyelesaikannya dengan begitu mudah. Si kembar selesai bersama dan membawa tumpukan kertas sambil mengatakan mereka sudah selesai. Luis terkejut saat melihat ratusan kertas dibawa oleh anak-anak. Mereka menyerahkannya kepada Luis dengan gembira. Luis berharap bahwa anak-anak itu hanya akan menulis beberapa buku bela diri tetapi ternyata mereka berdua menulis sangat banyak. Ia berpikir bahwa si kembar menulisnya dengan ceroboh. Ia mulai membacanya dan terkejut saat membaca bagian pertama yang benar-benar merupakan teknik bela diri. Ia memeriksa lebih banyak kertas sampai ia menyelesaikan semuanya. Ia membenarkan bahwa semuanya benar dan kedua saudara itu menuliskan isi lebih dari 11 buku bela diri dengan sempurna. Han kemudian bertanya siapa pemenangnya sementara Kani berharap itu adalah dia. Mereka berdua berdebat lagi, berkelahi tentang siapa pemenang sebenarnya. Luis di sisi lain menatap mereka dan menyatakan bahwa di babak ini, mereka seri. Si kembar bingung dan bertanya apa maksudnya. Dan menurut Luis, meskipun Kani menulis lebih dari 6 buku, teknik bela diri yang ditulis Han lebih unggul. Itulah mengapa seri. Kani dan Han kecewa karena keduanya ingin menjadi satu-satunya pemenang. Saat ini, Vin datang untuk melaporkan sesuatu kepada Luis. Ia berkata bahwa ia telah menyelesaikan semua tugas yang ditugaskan Luis padanya.
Ia juga memberitahu Luis bahwa Pablo juga hampir menyelesaikan tugasnya. Luis kemudian berkata bahwa Finn menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Ia telah menemukan buku teknik bela diri tingkat lanjut sehingga ia menduga sudah waktunya bagi mereka untuk pergi dan mulai bersiap untuk penutupan. 2 minggu kemudian, pria penutup mata memanggil perhatian semua orang. Mereka berkumpul di suatu tempat dan pada saat ini, banyak perubahan pada aura dan tubuh mereka. Semuanya beri hormat, perintah pria penutup mata karena Luis datang untuk mengirim pesan kepada mereka. Ia berdiri di batu besar di depan para pria dan mereka kemudian mengaum sebagai tanda salam mereka kepada tuan kecil mereka, Luis. Ia tersenyum dan menyilangkan tangan sambil menatap para pria. Aku sangat puas dengan instruktur ini. Aku memuji kalian semua karena sudah mengikuti pelatihan ini selama 6 minggu. Kalian benar-benar telah bekerja keras, kata Luis dan para pria itu mengaum sekali lagi. Ia juga percaya bahwa orang-orang ini masih ingin tahu mengapa mereka semua harus menjalani pelatihan yang mengerikan seperti itu. Ia kemudian menyatakan untuk menunjukkan alasannya, dan cahaya menyilaukan pun muncul. Mereka kemudian melihat sesuatu yang mengejutkan mereka. Itu tampak seperti dewa yang mengenakan pakaian putih dengan sedikit emas. Pria penutup mata takut dan bertanya apa itu. Makhluk tak dikenal ini berkilauan. Ada juga petir yang dimiliki di tubuhnya dan ia memegang pedang. Ukurannya juga luar biasa karena ia jauh lebih tinggi daripada anak buah Pablo manapun. Dengarkan manusia, kalian telah dipilih olehku, Dewa Perang, Kalos, kata dewa itu. Para pria tidak tahu, dan pria yang mengenakan hoodie mengajukan pertanyaan yang sama hanya untuk memastikan. Dewa Perang Kalos adalah makhluk dari legenda kuno. Dewa Perang kuno yang menghadapi iblis pencipta kekacauan dengan pedangnya dan membangun gunung dari mayat iblis. Ketika makhluk agung seperti itu muncul di depan mata mereka dan memilih mereka, bandit kapak darah mulai sangat terguncang. Sementara itu, di waktu yang sama, Luis berada di dalam Dewa Perang untuk mengendalikannya hanya untuk membuat semua orang percaya alasannya mengapa mereka dipaksa untuk dilatih. Ilusi Dewa Perang Kalos diciptakan menggunakan pembiasan dan pantulan cahaya dengan teknik spasial. Sejauh ini, itu bekerja dengan baik. Tetapi tiba-tiba, ada sisi yang sayangnya tertusuk. Untung Han dan Kani siap membantunya. Mereka berdua menutupi bagian yang tertusuk menggunakan keterampilan petir mereka dan perlahan kembali normal. Saat mereka sibuk, Luis mengakui mereka karena melakukan pekerjaan dengan baik. Ia kemudian memutuskan untuk memperluas ruang dan menyentuh atmosfer dengan atribut kekuatan. Dan orang yang berbicara sebelumnya bahwa anak buah Pablo telah dipilih tidak lain adalah Luis. Ia memberitahu para pria untuk bersiap menghadapi bencana yang akan melanda tanah ini di masa depan yang jauh. Ia berbohong bahwa orang-orang ini akan menjadi cahaya yang menerangi kegelapan dan menjadi pedang yang mengutuk kejahatan. Para pria kagum saat mendengarnya, sementara Luis pada saat yang sama percaya bahwa triknya ini cukup untuk membodohi anak buah Pablo. Sekarang, yang harus ia lakukan adalah mengukirnya di pikiran mereka dengan teknik mental dan selesai. Ia mengulurkan lengan Kalos dan merapal keterampilan mengukir. Semua pria dirasuki oleh kekuatan itu dan mereka semua terdiam. Setelah itu, mereka semua mengangkat tangan dan berteriak bahwa mereka percaya pada Dewa Kalos. Luce kemudian memanggil Finn dan menyuruhnya melakukan tugasnya sekarang. Finn kemudian menjawab ya dan menuju ke tanaman pohon kecil dan menuangkan akselerator pertumbuhan ke dalamnya. Akselerator ini dibuat sendiri oleh Luis dan setelah menuangkan tetes terakhir, pohon itu perlahan tumbuh lebih tinggi sampai daun mulai keluar darinya. Hanya dalam beberapa detik, tanaman pohon kecil itu menjadi pohon besar dalam sekejap. Para pria terkejut dan melihatnya sebagai keajaiban. Luis kemudian memberitahu semua orang menggunakan sosok Kalos bahwa pohon ini adalah bukti janjinya pada mereka dan ini akan menjadi ujian untuk membuktikan diri mereka. Anak buah Pablo kemudian melihat ke sisi lain saat mereka merasakan sesuatu. Luis kemudian memanggil nama Pablo dan pria itu mengerti sinyal yang dilakukan Luis ini. Ia saat ini berada di belakang batu tempat Luis dan anak-anak lain berdiri. Ia mengayunkan tangannya dan dengan kuat mendorong logam di batu besar itu. Setelah itu, batu di sisi lain pecah hingga menjadi pintu masuk. Di atasnya ada namanya, yaitu Gua Ujian. Luis kemudian berkata bahwa mereka yang lulus Gua Ujian akan dianugerahi berkah dan hadiah dari Kalos. Para pria kemudian berteriak, Dewa Perang Kalos yang agung. Luis senang dengan hasilnya. Ia tersenyum sambil memikirkan hal-hal yang dapat ditemukan di Gua Ujian. Yaitu buku teknik bela diri yang ditulis oleh si kembar dan juga buku spiritual pilihan yang telah ia pilih. Meskipun tidak akan mudah untuk mengambilnya karena berbagai jebakan yang dipasang Pablo, ia tidak akan memberikannya secara gratis. Prajurit terpilih, selama pohon janji berkembang, aku akan kembali, percayalah dan tunggulah, katanya,
dan Dewa Perang Kalos palsu itu pun menghilang. Setelah beberapa detik, mereka diam karena tenggelam dengan pikiran mereka sendiri. Pria penutup mata kemudian berkata bahwa mereka adalah makhluk yang dipilih dan ia benar-benar percaya bahwa semua kesulitan itu hanyalah ujian untuk pemilihan ini. Mereka semua berteriak kegirangan percaya bahwa mereka adalah yang terpilih oleh Dewa Perang Kalos. Luis hanya menatap mereka dengan puas mengetahui bahwa ia berhasil membuat anak buah Pablo mempercayai segalanya. Si kembar mendekatinya tepat setelah itu dan mereka berdua bersenang-senang dengan tugas mereka. Luis membungkuk dan berterima kasih kepada mereka. Pablo di sisi lain sedang menatap anak buahnya dan ia sangat sedih dan berpikir bahwa orang-orang ini dengan teguh percaya bahwa mereka benar-benar dipilih oleh Dewa Perang. Pohon di seluruh area ini akan menjadi tanah suci dan orang-orangnya rela mempertaruhkan hidup mereka untuk melindunginya. Ia merasa anak buahnya malang karena mulai sekarang, anak buahnya akan berakhir sebagai anjing penjaga. Ia tersentak saat berpikir bahwa ia sekarang adalah seekor anjing yang dikekang karena orang-orang di bawah komandonya adalah anjing penjaga. Karena kekecewaannya, ia menangis di tanah sambil mengatakan bahwa nasibnya kini telah hancur. "Pablo, apa yang kau lakukan? Kita pergi sekarang," kata Luis dengan kesal. Pablo kemudian bangkit dan berjalan menuju Luis. Mereka kemudian mulai berjalan sementara si kembar bertanya kemana mereka akan pergi sekarang. Sementara itu di Kastil Bunga Perak, Geneloser menatap jendela terlalu lama. Ia sedih memikirkan apakah putranya Luis makan dengan benar. Ia menghela napas dan merasa menyesal meninggalkan Luis sendirian hanya karena pergantian kekuasaan. Ia juga marah karena ia menyadari bahwa ia tidak melihat ayahnya dan percaya bahwa seharusnya ayahnya yang menangani masalah ini alih-alih dirinya. Ia berpikir sejenak dan setelah beberapa menit, ia memutuskan untuk meninggalkan Kastil Bunga Perak dan kembali ke putranya. Ia kemudian mengenakan jaketnya percaya bahwa seharusnya tidak ada masalah jika ia menyelinap pergi hanya untuk 1 hari meskipun ada setumpuk tugas untuk ditangani. Saat ia hendak pergi, pria lain datang dan bertanya mengapa ia terburu-buru. Ia terkejut saat mendengar suara itu dan pria itu berkata, "Jangan bilang kau tidak berencana untuk melarikan diri dari tugas sucimu." "Benarkah?" ucap pria itu. Geneloser perlahan berbalik dan melihat pria itu tersenyum di belakangnya sambil menyilangkan tangan. Geneloser menyangkal bahwa ia ingin melarikan diri dan ia bertanya kepada pria itu apa niatnya datang kepadanya. Nama pria ini adalah Carlos, naga tingkat 0 dengan atribut petir, ayah Han dan Kani. Ia kemudian menjawab Geneloser bahwa ia hanya kebetulan lewat. "Apakah kau tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan? Berhentilah menggangguku dan pergilah," kata Geneloser dengan kesal. Tetapi kemudian, Carlos menggodanya dengan bersenandung, bertingkah seperti ia tidak mendengar Geneloser. Ia berdiri diam dan Geneloser bertanya mengapa ia tidak mau pergi. Carlos menatap sesuatu di dalam ruang Geneloser. Itu adalah bola kristal. Ia meraihnya dan mengatakan bahwa ia berharap untuk menghibur Geneloser karena dia terlihat bosan. Geneloser kemudian berkata bahwa bukan ia yang bosan dan ia yakin itu adalah Carlos. Carlos menatap bola kristal dan melihat wajah Luis. Ia kemudian bertanya kepada Geneloser apakah ia khawatir tentang putranya lagi. Geneloser merasa sedih dan ia tidak memberikan tanggapan apapun. Carlos kemudian menuduhnya berencana menyelinap pergi hanya untuk melihat putranya Luis. Meskipun jawabannya sangat jelas, Geneloser masih menyangkalnya yang menyebabkan Carlos tertawa. Carlos mengingatkannya bahwa meninggalkan kastil tanpa izin selama pergantian kekuasaan dilarang. Ia bertanya kepada Geneloser apa yang akan ia lakukan begitu ia tertangkap. Geneloser kemudian menjawab bahwa ia sadar bahwa para tetua pasti akan menyadari begitu ia meninggalkan kastil. Dan baginya, tidak ada yang bisa ia lakukan begitu ia tertangkap. "Ya ampun, kau sangat putus asa. Apakah kau benar-benar khawatir tentang Luis?" tanya Carlos. Geneloser kemudian menanyakan pertanyaan yang sama, apakah ia tidak khawatir tentang anak kembarnya. Carlos kemudian dengan percaya diri berkata bahwa ia tidak khawatir tentang anak-anaknya, Han dan Kani. Geneloser bingung mengapa dan Carlos kemudian memberitahunya bahwa anak-anaknya sangat mencintai Luis dan ia mengizinkan mereka pergi kapan saja ke Luis begitu mereka merasa bosan. Ia tahu bahwa Luis bukan hanya naga biasa dan ia dapat melihat bahwa Luis lebih baik dalam merawat anak-anaknya daripada dirinya. Geneloser kesal mendengar Carlos membual tentang hal itu. Carlos kemudian mengatakan kepadanya bahwa ia cenderung terlalu protektif terhadap putranya Luis. Fakta bahwa Luis bukan hanya anak naga biasa. Ia yakin bahwa Luis dapat menjaga dirinya sendiri dengan baik. Ia mendengar bahwa Luis adalah anak yang luar biasa yang lahir dengan 4 atribut. Baginya, Luis hampir seperti naga suci berdasarkan cara ia berpikir dan cara ia bertindak. Selain itu,
Tidak ada naga di dunia yang membesarkan anak semudah Geneloser. Itu adalah berkat terselubung dan ia ingin Geneloser melihatnya dengan jelas. Geneloser akhirnya setuju dengannya. Carlos kemudian menyentuh bahu Geneloser dan menyuruhnya berhenti mengkhawatirkan Luis dan fokus saja pada pergantian kekuasaan para tetua sebagai gantinya karena ia yakin bahwa Luis mungkin menikmati kebebasannya tanpa ayahnya. Ia juga memberitahu Geneloser untuk tidak khawatir tentang si kembar yang terlalu mengganggu Luis karena ia sudah memberitahu si kembar untuk mendengarkan Luis dengan sangat baik. Ia menepuk punggung Geneloser dan ayah Luis berkata bahwa kepribadian si kembar sama seperti Carlos yang akan menjadi tangan yang tenang. Carlos kemudian tertawa terbahak-bahak dan setuju dengan Geneloser. Baginya, sangat jelas bahwa si kembar akan menyebabkan kecelakaan, dan jika terjadi sesuatu, ia sudah memberitahu mereka untuk tidak menanganinya sendiri tetapi menyerahkannya kepada Luis. Anak-anakku mungkin bisa menangani banyak hal, tetapi jika itu Luis, ia akan menangani semuanya dengan lancar kan? Tambahnya, dan tertawa terbahak-bahak sekali lagi tanpa mengetahui bahwa Geneloser di sampingnya penuh amarah. Ia berkata bahwa melakukan hal-hal seperti itu sempurna untuk pelatihan Luis. Kata-katanya terputus ketika ia menyadari bahwa Geneloser menghilang di sampingnya. Geneloser tiba-tiba memukulnya lalu berteriak, memperingatkannya bahwa ia pasti akan membuka kepala Carlos dan mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Carlos berteriak, bertanya ada apa dengannya, dan juga mengingatkannya bahwa ia harus menghemat kekuatan atributnya. Sementara itu, di permukaan dengan rombongan Luis, mereka terus menjelajah dan anak-anak terus memanggil nama Luis yang mengganggu anak itu, dan dengan marah memerintahkan mereka untuk berhenti memanggilnya. Si kembar merasa sedih dan berkata bahwa jika mereka menghentikannya, Luis akan benar-benar mengabaikan mereka berdua. Luis kemudian mengatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mengabaikan mereka lagi selama mereka tidak memanggil namanya lagi dan lagi. Si kembar pun sangat senang dan tiba-tiba memeluknya erat. Luis masih kesal karena kelekatan si kembar dan ia memohon agar mereka setidaknya memberinya ruang. Si kembar tentunya masih tidak mau mendengarkan dan mengatakan bahwa mereka sangat menyukai Luis. Anak itu sangat putus asa dan mempertanyakan apa yang ia lakukan di kehidupan masa lalunya sehingga pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Ia kemudian melihat ke sisi lain saat ia mendengar seseorang memanggil namanya. Ia kemudian melihat kereta kuda. Orang yang mengendarainya adalah Pablo. Aku telah menyiapkan kereta seperti yang kau minta, kata Pablo dengan senyum di wajahnya. Luis mengakui apa yang dilakukan Pablo dan ia menyentuh wajah kuda sambil mengatakan bahwa mereka sekarang akhirnya bisa bepergian dengan lebih nyaman. Ia kemudian bertanya kepada Pablo di mana pelabuhan terdekat di sebelah barat tempat ini dan Pablo menjawab bahwa itu adalah Lufthagen. Menurut Pablo, Lufthagen cukup aktif dengan perdagangan antara benua musim gugur. Jadi seharusnya mudah menemukan kapal di sana. Luis kemudian bertanya kepadanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat itu. Menurut Pablo, itu akan memakan waktu sekitar setengah tahun jika mereka akan menggunakan kereta. Tetapi mengingat badai salju yang sering terjadi, ia yakin itu mungkin memperlambat mereka dan harus diperkirakan sekitar 1 tahun. Luis berpikir sejenak karena 1 tahun terlalu lama baginya. Dan jika ada keadaan tak terduga yang muncul, ia menyimpulkan bahwa perjalanan bisa memakan waktu lebih lama. Ia bertanya kepada Pablo apakah ada cara lain untuk pergi ke Lufthagen lebih cepat dan Pablo kemudian berkata bahwa di benua musim dingin di mana salju turun lebat, kereta yang ditarik oleh kuda adalah yang tercepat, jadi tidak ada cara untuk mempersingkat waktu selain ini. Luis kemudian bertanya-tanya apakah terjebak di benua musim dingin tanpa kesempatan untuk bergerak selama setahun penuh adalah satu-satunya pilihan mereka yang merepotkan baginya. Pablo tiba-tiba memanggilnya dan ia bertanya kepada Pablo ada apa. Pablo kemudian bertanya-tanya apakah mungkin bagi Luis untuk menghubungi naga lain. Luis menatapnya dengan wajah kosong. Pablo panik dan menjelaskan bahwa ia hanya berpikir itu sebagai pilihan. Ia kemudian tertawa palsu dan menambahkan bahwa ia benar-benar bertanya-tanya apakah Luis bisa meminta naga yang tersedia di benua ini untuk membawanya pulang sebagai gantinya. Luis berbalik dan setuju dengan saran Pablo. Ia menyimpulkan bahwa Pablo benar bahwa pasti ada naga yang bersembunyi di benua musim dingin, dan ia mungkin bisa mendapatkan tumpangan kembali ke rumah setelah ia menemukan setidaknya satu. Ia hanya diam sambil memikirkan rencana. Setelah 1 menit, ia kemudian berkata bahwa mungkin tidak ada naga di benua ini. Pablo bingung dan memintanya mengulangi apa yang ia katakan. Ia kemudian menyatakan bahwa tidak ada naga yang ia kenal di benua ini sehingga tidak ada kemungkinan baginya untuk meminta naga untuk memberi mereka tumpangan kembali ke rumah. Ia kemudian memanggil Finn dan bertanya kepada peri kecil itu apakah ia kebetulan mengenal seseorang di benua ini. Sayangnya, Finn berkata bahwa ia juga tidak tahu banyak tentang naga lain, sama seperti si kembar. Saat ini,
Luis percaya bahwa mereka pasti dapat secara signifikan mempersingkat jadwal kembali mereka jika menemukan naga lain. Masalahnya, ia tidak tahu di mana di benua ini mereka mungkin bisa menemukan naga lain. "Pablo, apakah kau tahu legenda tentang naga?" tanyanya, dan untungnya, Pablo menjawab bahwa ada beberapa legenda yang ia tahu, tetapi mereka harus singgah di kota dalam perjalanan mereka ke barat untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. "Hebat, jangan berlama-lama lagi dan segera pergi," kata Luis dengan gembira, dan si kembar kemudian berteriak iya. Mereka kemudian melanjutkan eksplorasi mereka, naik kereta, dengan rencana mencari naga lain yang dapat membantu mereka. Berjam-jam telah berlalu, langit semakin gelap tetapi mereka masih dalam perjalanan ke kota di barat. Pablo masih mengemudikan kereta dan ia berkata bahwa mereka masih memiliki jalan panjang ke kota berikutnya dan karena semakin gelap, ia menyarankan agar mereka bermalam di sini. Luis tidak memperdebatkannya karena ia juga setuju dengan Pablo. Si kembar pada saat yang sama juga tidur dengan damai sehingga ia tahu bahwa beristirahat untuk saat ini adalah yang terbaik untuk mereka semua. Mereka kemudian berhenti dan membuat api. Mereka juga memanggang ayam untuk mereka makan malam. Setengah jam telah berlalu dan ayam itu hampir matang. Si kembar mengeluarkan air liur karena mereka sudah ingin makan. Mereka bertanya kepada Pablo kapan ayam itu akan matang sepenuhnya dan Pablo menyuruh mereka menunggu sedikit lebih lama. Pablo kemudian mengambil ayam itu setelah beberapa menit dan menaburkan garam di atasnya. Ia kemudian menyerahkan dua kepada si kembar dan kedua anak itu sangat senang dan bersemangat untuk makan. Pablo kemudian memberikan sisanya kepada Luis dan anak itu menerimanya tanpa ragu-ragu. Luis kemudian memakannya dan ia terkejut dengan rasanya. Ia berkata bahwa dagingnya dibumbui dengan sempurna dan rasanya sangat enak. Pablo malu dan mengucapkan terima kasih kepada Luis karena menyukai ayam panggang yang ia masak. Saat makan, Luis mengingat bahwa Pablo menyebutkan sebelumnya bahwa ia mendengar ada naga muncul di Menara Cash sehingga ia menyuruh Pablo menyelesaikan apa yang ia katakan tentang hal itu. Menurut Pablo, ia mendengarnya dari seorang pemburu di kota yang mereka lewati sebelumnya. Itu sekitar 20 tahun yang lalu, monster yang diakini sebagai naga muncul di desa mereka. Tetapi kemudian, Luis tiba-tiba melemparkan tulang ke wajah Pablo menyebabkan Pablo berhenti menceritakan kisah itu. Ia sangat bingung mengapa Luis marah dan Luis menunjuk jarinya ke Pablo dan dengan marah berkata, "Seekor naga, siapapun yang mendengar itu akan berpikir kau berteman dengan naga, tidakkah kau pikir begitu?" Pablo kemudian berkata bahwa ia salah menafsirkannya. Luis dihina oleh cara Pablo mengatakan bahwa naga adalah monster. Ia tiba-tiba menginjak kaki Pablo sambil mengatakan bahwa ia sekarang akan menunjukkan apa itu monster sungguhan. Pablo terus meminta maaf kepadanya karena menggunakan kata monster, tetapi Luis masih marah. "Aku memujimu sekali dan sekarang kau berpikir kau hampir setingkat denganku. Katakan lagi dengan benar," Luis berteriak dengan marah sambil masih menunjuk jari telunjuknya ke Pablo. Pria itu kesakitan. Ia kemudian mengulangi ceritanya dari awal. Ia menghilangkan kata monster untuk menghindari kemarahan Luis. Menurut Pablo, makhluk mulia yang menyerupai naga perkasa terlihat di desa pemburu 20 tahun yang lalu. Meskipun naga itu berada di sisi rumah, aumannya sangat keras dan seluruh desa jadi ketakutan. Dengan tingkat informasi itu, kredibilitasnya agak lemah, bukan? Itu tidak jauh berbeda dari rumor yang telah beredar selama beberapa minggu terakhir, kan? Kata Luis. Pablo kemudian berkata bahwa Luis benar. Ia menambahkan bahwa penguasa daerah di dekat sana mengirimkan pasukan besar untuk menyelidiki tentang hal itu. Mereka bahkan mempekerjakan tentara bayaran yang berspesialisasi dalam binatang buas magis skala besar. Luis bertanya apa yang terjadi setelah mempekerjakan tentara bayaran. Dan Pablo menjawab bahwa karena tidak ada berita tentang pasukan yang keluar kembali. Diperkirakan bahwa tentara bayaran itu semuanya musnah. Dan setelah itu, telah terjadi laporan yang berkelanjutan tentang orang hilang di Gunung Menara Cash. Sekarang dikatakan bahwa hampir tidak ada yang pergi ke sana. Luis merenungkan hal-hal penting dari insiden itu. Ia tiba-tiba tersenyum berpikir bahwa rumor ini cukup menarik, terutama karena mereka menuju ke barat. Ia menyimpulkan bahwa tidak akan ada masalah dengan perpanjangan jadwal. Mempertimbangkan informasi yang dikumpulkan Pablo, ia yakin pasti ada sesuatu di tempat itu. Namun, jika bukan naga yang ada di sana, tetapi monster kuat lain yang mampu menghadapi pasukan besar. Baginya, itu mungkin seperti melemparkan diri ke sarang singa, dan ia bertanya-tanya apakah layak mengambil risiko seperti itu. Ia tiba-tiba menoleh karena ia mendengar suara yang mencurigakan. Pablo tidak mendengar apa-apa sehingga ia bertanya kepada Luis ada apa. Luis kemudian mengatakan kepadanya bahwa ada seseorang yang datang ke arah mereka. Pablo membawa senjatanya, bertanya apakah itu monster, dan menurut Luis, itu hanya orang normal yang bepergian sendirian.
Serahkan padaku, aku akan menanganinya, kata Pablo dengan percaya diri. Pria itu kemudian berteriak, meminta orang tak dikenal itu untuk segera menunjukkan dirinya. Tidak ada yang keluar selama beberapa detik. Tetapi kemudian, seseorang memberitahu mereka bahwa tidak perlu terlalu waspada. Seorang pria mengenakan jubah kemudian muncul dan berjalan menuju Pablo dan Luis. Ia kemudian melepaskan hoodie-nya dan memperkenalkan dirinya. Senang bertemu denganmu. Namaku Jacob Truegun, aku sedang lewat dan melihat cahaya jadi aku datang untuk memeriksanya, katanya dengan sopan. Luis tersentak saat mendengar nama itu karena sepertinya itu sangat akrab baginya. Ia berpikir tentang di mana ia mendengar Jacob Truegun tetapi ia tidak mengingat apapun. Saat ini, Jacob bertanya kepada Pablo apakah ia setidaknya bisa mendapatkan kehangatan dengan api yang dibuat Pablo. Tetapi kemudian, Pablo tidak mengizinkannya karena ada anak-anak yang paling membutuhkannya. Jacob menatap si kembar dan ia menyimpulkan bahwa mereka mungkin merasa tidak nyaman ada orang luar di sekitar mereka. Ia meminta maaf atas gangguan yang ia buat dan ia kemudian memberitahu Pablo bahwa ia sekarang harus pergi dan mencari tempat yang aman untuk menginap. Setelah Jacob pergi, Pablo sangat bangga pada dirinya sendiri karena mengusir Jacob. Ia pikir ia bisa mendapatkan kata positif dari Luis tetapi Luis sibuk memikirkan di mana ia mendengar nama Jacob Truegun. Matanya membulat karena terkejut ketika ia akhirnya mengingatnya. Bawa dia kembali ke sini sekarang juga, katanya sambil menunjuk jarinya ke Jacob. Pablo bingung mengapa tetapi Luis menolak untuk menjelaskannya dan memerintahkannya untuk bergegas. Pablo segera mengejar Jacob sementara Luis berharap Pablo membawa pria itu kembali dan ia berharap ia benar tentang identitas Jacob. Ravina, seorang druid jenius yang memimpin Phantom Beast, harimau blazing sebagai hewan panggilannya. Prajurit yang akan mengalahkan Geneloser di masa depan memiliki Truegun sebagai nama belakangnya. Dan jika Jacob Truegun benar-benar leluhur Ravina, maka ia tidak ingin melepaskan Jacob begitu saja. Setelah 2 menit, Pablo dan Jacob kembali. Pablo meminta maaf dan mengatakan bahwa ia menyadari Jacob sepertinya bukan orang jahat sehingga ia bisa tinggal sebentar untuk beristirahat. Jacob kemudian mengucapkan terima kasih kepada Pablo dan ketika mereka tiba, ia bingung mengapa Luis menatapnya dengan senyum di wajahnya. Ia berpikir bahwa mungkin ada sesuatu di wajahnya dan Luis kemudian memberitahunya bahwa melihatnya bepergian sendirian di tempat terpencil seperti itu tampaknya menjadi tanda bahwa ia memiliki keterampilan yang hebat. Jacob senang lalu tertawa dan berkata bahwa ia benar-benar sendirian saat ini tetapi ia tidak benar-benar sendirian. Luis dan si kembar bingung. Luis kemudian bertanya kepada Jacob apa yang ia maksud dan pria itu tersenyum mengetahui bahwa ketiga anak itu penasaran dengan apa yang ia katakan. Jacob tiba-tiba mengaktifkan kekuatannya. Melihat aura kekuatannya ini, Luis langsung tahu bahwa kekuatan atribut yang dimiliki Jacob pasti atribut pikiran. Warnanya samar tetapi ia yakin pasti ada mana dari atribut pikiran. Pablo mendengar suara sehingga ia melihat ke atas, mengikuti arah kebisingan. Ia terkejut saat melihat burung darah bersayap 6. Burung besar ini mendarat di salju di depan mereka dan menatap dengan tatapan tajam. Burung itu tiba-tiba memekik keras. Pablo terkejut tetapi Jacob memegang bahunya dan mengatakan kepadanya semuanya baik-baik saja. Jacob memberitahukan kalau burung itu dipanggil di bawah kendalinya dan namanya adalah Minky. Pablo kemudian berkata bahwa ia mendengar burung bersayap 6 ini adalah makhluk yang menakutkan yang akan menyaingi Wife ketika tumbuh sepenuhnya sehingga ia tidak dapat memikirkan bagaimana Jacob menjinakkannya. Jacob menepuk burung itu dan menjelaskan bahwa burung kecil ini berada di bawah perawatannya sejak masih kecil sehingga ia yakin itu aman karena ia mematuhinya dengan baik. Apakah kau seorang druid? Tanya Pablo, dan Jacob menjawab, iya itu benar meskipun aku masih belum berpengalaman. Luis mendengarkan mereka. Ia menatap Jacob dan bertanya-tanya apakah Jacob benar-benar leluhur Ravana. Kak Jacob, apakah Anda sudah menikah? Tanyanya. Namun, Jacob tersentak dan menjawab bahwa ia belum terikat pada ikatan apapun. Luis kemudian bertanya lagi apakah ia memiliki saudara kandung, saudara perempuan, saudara laki-laki, atau mungkin sepupu dengan nama keluarga Truegun. Jacob kemudian menjawab bahwa ia anak tunggal. Ia dan ayahnya satu-satunya yang memiliki nama belakang Truegun. Setelah mendengarnya, Luis mengepalkan tangannya. Matanya berkilauan dan ia menyeringai saat ia mengkonfirmasi bahwa Jacob akan menjadi musuh ayahnya di masa depan. Mengapa kau tiba-tiba bertanya tentang itu? Tanya Jacob. Dan Luis dengan santai menjawab bahwa ia hanya penasaran. Ia berbalik meninggalkan Jacob dalam kebingungan. Saat ini, ia berpikir untuk memastikan bahwa Jacob tidak pernah memiliki keturunan alih-alih membunuhnya. Jacob tiba-tiba merasa kedinginan tanpa mengetahui bahwa Luis memiliki niat buruk terhadapnya.
Karena Pablo memperhatikan bahwa dia menggigil, Pablo menawarinya untuk duduk di dekat api. Jacob bersyukur dan segera duduk. Tetapi kemudian, ia memperhatikan si kembar menuju ke burungnya. Keduanya kagum karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat burung sebesar ini. Jacob panik. Ia berkeringat karena gugup. Ia pun berteriak, menyuruh anak-anak itu untuk tidak mendekati burung itu karena bahaya mungkin terjadi jika seseorang selain pemiliknya mendekat dengan sembarangan. Tetapi yang mengejutkan, si kembar memeluk dan menunggangi burung itu dengan aman. Mereka menikmatinya dan bahkan mengatakan bahwa burung itu sangat halus seperti selimut bulu bebek. Jacob bingung. Ia tidak pernah berpikir bahwa burungnya tidak akan menyerang orang yang tidak dikenal. Pada saat yang sama, Louis menarik si kembar dan memperingatkan mereka untuk tidak menyentuh hewan peliharaan orang lain tanpa izin. Louis memperhatikan bahwa burung itu tampaknya ketakutan hanya dengan menatapnya. Ia tidak pernah tahu bahwa burung itu melihatnya sebagai anak berbahaya dengan aura yang menakutkan. Burung itu melompat ketakutan. Jacob panik sekali lagi. Ia bergegas menuju Louis dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Tetapi kemudian, burungnya berbaring, dan Louis menepuk kepala burung itu sambil mengatakan anak baik. Jacob kehabisan kata-kata. Ia tercengang karena Minky tidak pernah menunjukkan kasih sayang seperti itu kepadanya. Si kembar juga berbaring di atas burung dan menikmati kehalusannya. Anak-anak macam apa sebenarnya ini? Tanya Jacob dalam kebingungan. Pablo bingung dan segera berbohong bahwa ketiga anak itu adalah keponakannya. Malam berlalu. Hari lain pun datang. Pablo dan yang lainnya segera bersiap untuk pergi dan melanjutkan perjalanan mereka. Sementara Pablo meletakkan barang-barang mereka kembali di kereta mereka, Jacob mendekatinya untuk mengucapkan terima kasih atas keramahannya untuk malam itu. Dan karena menawarinya untuk bepergian bersama. Ia tidak tahu bahwa itu adalah perintah dari Louis kepada Pablo untuk membiarkannya bergabung dengan mereka. Pablo tertawa canggung dan berkata bahwa itu adalah ide yang bagus karena mereka menuju ke arah yang sama. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan hewan panggilan itu? Tanyanya. Dan Pablo kemudian mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang Minky karena Minky akan mengikuti dengan sendirinya. Saat ini, Louis memanggil Pablo dengan memanggilnya paman dan memberitahunya bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk berangkat. Minky kemudian terbang mengikuti kereta Pablo. Mereka melakukan perjalanan dengan damai tanpa menghadapi bahaya apapun. Di dalam kereta ada anak-anak dan Jacob. Mereka sangat diam. Sampai Louis berbicara dan bertanya kepada Jacob kemana dia akan pergi. Jacob kemudian menjawab bahwa ia menuju ke gunung yang disebut Church Tower di barat. Louis ingin tahu saat mendengarnya. Ia kemudian bertanya kepada Jacob mengapa dia menuju ke gunung Church Tower. Jacob tertawa kecil dan menjawab bahwa itu karena ia yakin mungkin ada sesuatu yang akan memenuhi mimpinya di gunung Church Tower. Louis kecewa dengan jawabannya, percaya bahwa ia tahu apa mimpi Jacob. Pria itu mengepalkan tinjunya dan dengan bangga berkata bahwa mimpinya adalah menjinakkan naga. Pablo terkejut saat mendengarnya. Louis pada saat yang sama kesal pada Jacob. Menurut pria itu, naga adalah makhluk terkuat di bumi, makhluk legendaris, mimpi dan tujuan setiap druid. Dan ia menyimpulkan bahwa tidak akan ada yang perlu ditakutkan di dunia begitu ia bisa menjinakkan salah satu naga. Penyihir naga itu memenuhi hatiku dengan kemuliaan, ucapnya dengan gembira. Ia tidak tahu bahwa Louis sangat marah padanya karena memimpikan hal seperti itu. Pablo tertawa canggung dan memberitahu Jacob bahwa mimpinya untuk menjinakkan naga adalah sesuatu yang mustahil dan berbahaya sehingga ia mungkin benar-benar akan mati. Justru karena itu mustahil, maka itu adalah impian, kan? Tunggu dan lihat saja, jawab Jacob. Ia dengan percaya diri berkata bahwa ia pasti akan menjinakkan naga dengan tangannya sendiri suatu hari nanti. Sementara bermimpi, Louis ingin segera membunuhnya. Namun, meskipun tidak tahu makhluk apa yang ada di Gunung Menara-Kesh saat ini, ia yakin itu bukan naga. Jika makhluk di gunung itu adalah naga, maka ia yakin tidak mungkin ia akan melihat Jacob yang mencoba menjinakkan naga hidup-hidup. Dan jika demikian, maka ia menyimpulkan bahwa Ravina tidak akan pernah lahir. Ia berpikir sejenak sampai ia menyadari bahwa makhluk di Menara-Kesh mungkin adalah harimau petir. Jika Jacob benar-benar bisa menjinakkan harimau petir di Gunung Menara-Kesh, ia yakin itu pada akhirnya akan berevolusi melalui generasi keluarga dan menjadi harimau blazing yang dijinakkan Ravina. Mengetahui hal itu mungkin akan terjadi, Louis memikirkan cara untuk menghentikannya sehingga ia berencana untuk mengambil alih. Ia kemudian tertawa palsu dan memberitahu Jacob bahwa dia adalah pria yang luar biasa. Jacob kemudian berterima kasih kepadanya. Louis kemudian berkata bahwa ia berharap impian Jacob akan menjadi kenyataan,
Pablo mendengarkan percakapan mereka. Ia menarik napas dalam-dalam dan berpikir bahwa Jacob adalah pria yang malang karena dia tidak tahu bahwa anak-anak tepat di depannya adalah naga. Tepat pada saat ini, ia ingin menyampaikan belasungkawa di awal.